aksi nyata. Topik 1, inovasi pembelajaran di lahan basah. Dosen pengampu Dr. Andes Iriadi Bakti, MSI, disusun oleh kelompok 3. Anggota kelompok terdiri dari yang pertama ada Dwi Cahyo, kedua Fatmalia, ketiga Fitriani, keempat Hayatun Nisa, dan yang kelima Hilmawati.
Lahan basah yang kami amati adalah ekosistem hutan rawa gambut yang terletak di Jalan Sarkawi, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Hutan rawa gambut adalah jenis ekosistem yang terbentuk di lahan basah dengan karakteristik tanah yang kaya akan bahan organik yang terdekomposisi sebagian. Tanah gambut ini biasanya terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang terendam air dan tidak sepenuhnya terurai akibat kondisi kekurangan oksigen. Secara geografis, ekosistem ini terletak pada koordinat 3 derajat 24 menit 18,338 detik lintang selatan, 114 derajat 42 menit 5,292 detik bujur timur. Jarak dari kota Banjarmasin ke tempat ekosistem ini sekitar 20 km. Membutuhkan waktu 33 menit apabila menggunakan sepeda motor. Adapun luas ekosistem hutan rawa gambut yang terdapat di lokasi ini sekitar 46.698,7 meter persegi. Sedangkan luas ekosistem yang kami amati sekitar 29.030,78 meter persegi. Oke, selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu kondisi lingkungan abiotik di hutan rawa gambut. Tahukah kalian bahwa ekosistem hutan rawa gambut memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan? Selain menyimpan karbon dalam jumlah besar, kawasan ini juga menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang khas. Namun, kondisi lingkungan di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh faktor abiotik, yaitu air, suhu, dan tanah. Lalu, seperti apa sebenarnya kondisi lingkungan abiotik di hutan rawa gambut? Di video selanjutnya ini kita akan melihat hasil pengamatan langsung di lapangan, membahas kondisi perairan, suhu lingkungan, sifat tanah dan warna tanah di hutan rawa gambut. Yang pertama, kondisi perairan. Berdasarkan hasil pengamatan kami, lihatlah kondisi perairan di hutan rawa gambut ini menunjukkan warna air cenderung coklat kehitaman. Warna ini disebabkan oleh tingginya kandungan bahan organik terlarut seperti asam homat dan fosfat yang berasal dari proses dekomposisi material organik di lahan gambut. Selain itu, air di kawasan ini memiliki tingkat keasaman tinggi atau pH rendah yang turut memengaruhi kejernihan air. Perubahan warna air juga dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, curah hujan tinggi akan membantu mengencerkan zat organik dan mineral, sehingga membuat air terlihat lebih jernih. Sebaliknya, pada musim kemarau, warna air menjadi lebih pekat akibat peningkatan konsentrasi bahan organik dan senyawa besi terlarut. Yang kedua, tentang suhu lingkungan. Pada umumnya, suhu lingkungan di hutan rawa gambut Kalimantan Selatan berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan suhu. Berdasarkan hasil pengamatan, suhu di wilayah ini tercatat mencapai 31 derajat Celcius yang termasuk suhu cukup tinggi. Menurut Wibosono dan Suyanto dalam buku yang berjudul Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan di Indonesia, berpendapat suhu tertinggi umumnya terjadi pada siang hari, terutama di daerah yang mengalami degradasi atau pengeringan akibat perubahan penggunaan lahan dan aktivitas manusia. Menurut BMKG tahun 2021, pada musim hujan, suhu cenderung lebih rendah karena tanah gambut mampu menyerap dan menyimpan banyak air, menciptakan efek pendinginan alami. Sebaliknya, pada musim kemarau, suhu meningkat secara signifikan, terutama di area yang telah mengalami pengeringan akibat eksploitasi lahan untuk pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, sifat dan warna tanah. Berdasarkan hasil pengamatan, tanah di hutan rawa gambut ini memiliki sifat lembek, berpori, dan tidak stabil, terutama dalam kondisi jenuh air.
Tanah ini terbentuk dari akumulasi bahan organik yang belum terdekomposisi sempurna, sehingga strukturnya ringan dan sangat bergantung pada kadar air. Salah satu karakteristik utama tanah gambut adalah kemampuannya menyerap air dalam jumlah besar, yang dapat mencapai 200–800% dari berat keringnya. Sifat ini menjadikan tanah gambut seperti spons alami yang berfungsi sebagai penyimpan air, membantu menjaga keseimbangan ekosistem rawa gambut. Saat kering, tanah gambut mengalami penyusutan, menyebabkan retakan di permukaannya dan membuatnya lebih rentan terhadap erosi serta kebakaran. Kemudian, untuk warna tanahnya menunjukkan warna yang cenderung kemerahan. Warna ini dapat dikaitkan dengan kandungan mineral, terutama besi, yang mengalami proses oksidasi akibat perubahan kondisi hidrologi lahan gambut. Saat musim kemarau, warna merah ini semakin jelas terlihat karena penguapan air yang tinggi mempercepat proses oksidasi besi. Sedangkan pada musim hujan, warna kemerahan bisa berkurang karena tertutup oleh genangan air. Oke, itulah hasil pengamatan mengenai kondisi lingkungan abiotik di hutan rawa gambut Jalan Gubernur Syarkawi, Kalimantan Selatan, yang dimana perubahan pada air, suhu, dan tanah tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kehidupan makhluk yang bergantung padanya. Oleh karena itu, dengan memahami dan menjaga keseimbangan lingkungan ini, kita dapat melindungi keanekaragaman hayati serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di masa depan. Hutan rawa gambut adalah aset berharga bagi alam dan manusia. Mari kita jaga bersama demi keberlanjutan bumi yang lebih baik. Selanjutnya, ekosistem hutan rawa gambut ini juga mendukung berbagai jenis fauna. Kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai jenis serangga, burung, dan hewan lainnya yang bergantung pada lingkungan yang lembab. Pengamatan dilakukan dengan berjalan menyusuri kawasan, mengamati hewan yang terlihat, dan mendokumentasikannya baik berupa foto ataupun video. Adapun hasil pengamatan keanekaragaman fauna ini, yang pertama ada capung. Capung banyak ditemukan di sekitar perairan dan semak-semak di kawasan ini. Serangga ini memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai predator alami serangga kecil, terutama nyamuk. Capung juga merupakan indikator lingkungan yang baik karena hanya bisa berkembang di perairan yang relatif bersih. Pergerakannya yang cepat dan sayapnya yang transparan menjadikannya salah satu serangga paling unik di ekosistem lahan basah. Kedua, kupu-kupu. Kupu-kupu juga banyak dijumpai di kawasan ini, sering terlihat hinggap di semak-semak. Mereka memiliki peran penting dalam membantu proses penyerbukan tanaman dan juga sebagai indikator kesehatan lingkungan. Keberadaan kupu-kupu dalam jumlah banyak menunjukkan bahwa kawasan ini masih memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, berbagai jenis kupu-kupu ditemukan di sini, masing-masing dengan warna dan pola sayap yang khas, menambah keindahan ekosistem hutan rawa gambut. Ketiga, burung elang. Burung elang terbang tinggi di kawasan ini, menjadi pemangsa puncak dalam rantai makanan ekosistem lahan basah. Sebagai burung pemangsa, elang membantu menjaga keseimbangan populasi hewan lain seperti tikus dan burung kecil. Kemampuannya dalam berburu sangat luar biasa, dengan penglihatan yang tajam yang mampu mendeteksi mangsa dari kejauhan. Keberadaan elang di suatu wilayah juga menjadi indikator ekosistem yang masih berfungsi dengan baik. Keempat, burung walet. Burung walet adalah salah satu burung yang terlihat di kawasan ini. Mereka memiliki kemampuan terbang cepat dan lincah, mencari makan berupa serangga yang berterbangan di udara. Walet sangat bergantung pada lingkungan yang kaya sumber makanan dan memiliki tempat bertengger yang sesuai untuk beristirahat. Selain berperan dalam ekosistem,
Burung ini juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena sarangnya yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Dengan kondisi lingkungan yang mendukung, populasi burung walet di kawasan ini berpotensi terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Fauna yang paling dominan di kawasan ekosistem hutan rawa gambut ini adalah capung. Seperti yang sudah dijelaskan pada hasil pengamatan, bahwa kehadiran capung yang melimpah menunjukkan indikator lingkungan yang masih sehat. Sebagai serangga pemangsa, capung mampu membantu mengendalikan populasi serangga lain, termasuk nyamuk yang berkembang biak di perairan rawa. Kemudian, fauna yang paling berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah burung walet. Sarangnya yang bernilai jual tinggi banyak dibudidayakan dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Habitat alami yang mendukung populasi walet dapat menjadi peluang bagi pengembangan usaha sarang walet yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, keberadaan burung walet dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Demikian hasil pengamatan keanekaragaman fauna di kawasan hutan rawa gambut ini. Baik, selanjutnya kita melakukan pengamatan pada bagian flora atau tumbuhan yang mana ditemukan ada spesies galam. Galam sendiri adalah salah satu tumbuhan khas lahan gambut yang memiliki kayu kuat dan tahan terhadap air. Kayu sering dimanfaatkan untuk bahan bangunan tiang rumah serta perahu bagi masyarakat sekitar. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, galam juga berperan dalam menjaga kestabilan lahan gambut dengan akarnya yang mampu mengikat tanah dan mencegah erosi. Galam sendiri merupakan pionir paling dominan pada lahan basah, terutama lahan gambut terbuka karena mampu tumbuh pada genangan air yang tinggi pada saat banjir yang rutin terjadi di musim hujan. Galam merupakan salah satu anggota famili dari Myrtaceae. Famili Myrtaceae sendiri paling banyak mendominasi tumbuhan di lahan gambut sebagai pionir antara lain seperti jambu-jambu, tabati, palawan, rasak burung, galam tikus, dan sebagainya. Dari jenis-jenis tersebut yang dominan adalah tumbuhan galam. Tumbuhan ini mengelompok dalam areal. Baik, selanjutnya ada ditemukan tumbuhan kangkung yang merupakan tanaman air yang tumbuh subur di lahan basah dan rawa. Sayuran ini mudah dibudidayakan serta memiliki gizi tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Selain menjadi sumber pangan, kangkung juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem rawa dengan memperkaya kandungan organik dalam tanah. Baik, selanjutnya kita ada menemukan pohon akasia, di mana akasia adalah pohon yang mampu tumbuh di tanah marginal, termasuk lahan gambut. Kayunya sering dimanfaatkan untuk bahan bangunan, furnitur, serta industri dan kertas. Selain itu, akasia memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesuburan tanah karena akarnya dapat mengikat nitrogen. Tanaman ini juga digunakan dalam program rehabilitas lahan gambut yang telah rusak akibat kebakaran atau ahli fungsi lahan, sehingga mampu membantu mengembalikan ekosistem hutan rawa gambut. Zona hutan alami merupakan penyumbang terbesar cadangan karbon di kawasan hutan lindung Lianggang dibanding dengan zona budaya dan zona hutan campuran. Nah, baik, selanjutnya yang menarik ini kita ada menemukan tumbuhan jenis spesies yang bernama kantong semar. Nah, kantong semar sendiri merupakan tumbuhan karnivora yang tumbuh alami di hutan rawa gambut.
di mana memiliki berbagai macam bentuk keunikan. Bentuk keunikannya sendiri yaitu membuat tanaman ini memiliki nilai yang tinggi dalam ekowisata, menarik wisatawan dan peneliti untuk mengamati keanekaragaman hayati, terutama di lahan gambut. Selain itu, kantong semar juga memiliki manfaat dalam pengobatan tradisional. Namun, karena habitatnya semakin terancam oleh pembukaan lahan, konservasi tumbuhan ini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestariannya. Oke, baik. Menurut literatur, Kalimantan merupakan pusat penyebaran kantong semar atau dikenal dengan Nepenthes. Jadi Nepenthes sendiri terbesar di dunia sebanyak 32 jenis Nepenthes telah ditemukan di Pulau Kalimantan. Oke, keanekaragaman jenis kantong semar yang memiliki karakteristik habitat tertentu memiliki nilai penting terhadap indikator lingkungan yang menandakan lingkungan tersebut miskin akan unsur hara. Ciri khas tempat tumbuhan kantong semar sendiri merupakan lingkungan yang kekurangan unsur hara, sehingga kantong semar tidak dapat menyerap unsur hara tersebut secara maksimal. Hal inilah yang seharusnya kantong semar membentuk kantong untuk menangkap mangsa dalam memenuhi kebutuhan unsur hara. Nah, selanjutnya di tempat pengamatan juga ditemukan tumbuhan karamunting atau tumbuhan kamunting, di mana tumbuhan ini tumbuh liar di lahan gambut dan menghasilkan buah yang dapat kita konsumsi. Buahnya kaya akan antioksidan dan sering dimanfaatkan dalam makanan serta obat tradisional. Selain sebagai sumber pangan alternatif, karamunting juga memiliki peran ekologis karena akarnya membantu mencegah erosi dan menjaga struktur tanah di rawa gambut. Nah, yang terakhir di kawasan hutan rawa gambut tersebut kami juga menemukan ada tumbuhan kalakai. Kalakai adalah tumbuhan paku yang banyak ditemukan di hutan rawa gambut dan sering dikonsumsi sebagai sayuran. Tanaman ini memiliki kandungan zat besi yang tinggi yang dipercaya berkhasiat untuk kesehatan, seperti meningkatkan stamina dan mengatasi anemia. Selain bermanfaat untuk kesehatan, kalakai juga memiliki peran penting dalam menjaga kelembapan tanah di hutan rawa gambut, sehingga membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem. Nah, jadi lahan basah di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas lahan basah alami seperti sungai, rawa, hutan rawa, pantai, mangrove, dan danau, serta lahan basah buatan seperti kolam, waduk, dan sawah yang tersebar mulai dari dataran tinggi sampai dataran rendah. Secara keseluruhan, tumbuhan galam, kangkung, akasia, kantong semar, karamunting, dan kalakai memiliki peran penting dalam ekosistem lahan basah hutan rawa gambut. Selain memberikan manfaat ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat, mereka juga membantu menjaga kestabilan lingkungan dan mencegah degradasi lahan gambut. Dengan pengelolaan yang bijak, tumbuhan ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem hutan rawa gambut yang sangat sensitif ini. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan rawa gambut didominasi oleh suku Jawa dan juga suku Banjar. Ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sini adalah tradisi tahunan atau selamatan kampung yang biasa diselenggarakan sekali dalam setahun. Mayoritas masyarakat menganut agama Islam dan juga sebagian kecil beragama Katolik.
sekian video dari kami tentang kawasan hutan rawa gambut.